Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kalau Anda perhatikan, ya, ada sesuatu yang menarik dalam Al-Quran. Beberapa surah itu nggak langsung dimulai dengan sebuah pernyataan, tapi justru dengan pertanyaan atau penanda waktu yang terasa sangat spesifik. Misalnya, bukankah, apabila, atau sudahkah sampai kepadamu? Mungkin sering kita baca, tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, kenapa ya harus dimulai seperti itu? Itu pertanyaan yang sangat krusial ya. Karena dalam struktur Al-Quran, itu nggak ada yang namanya kebetulan. Kata-kata pembuka itu, atau yang dalam ilmu balaghah disebut fawatih as-suwar, fungsinya itu kayak kunci. Masing-masing dirancang untuk membuka pintu pemahaman tertentu, dan menyiapkan kondisi mental serta emosional kita sebelum menyelami isi surahnya gitu. Benar sekali. Dan untuk pembahasan kali ini, kita akan coba membuka 3 pintu itu. Kita akan menyelami makna di balik 3 diksi pembuka yang sangat kuat dan sering kita jumpai. Alam, hidayah, dan hal. Sumber kita adalah analisis tematik dari surah-surah yang menggunakan kata-kata ini, yang menunjukkan bahwa pilihan kata tersebut membawa pesan filosofis dan teologis yang sangat spesifik. Oke, mari kita mulai bedah yang pertama, alam. Kata ini kan selalu terasa seperti pertanyaan ya, tapi anehnya jawabannya itu seperti sudah kita tahu. Apa sebetulnya fungsi pertanyaan seperti ini di awal surah? Observasi yang sangat tepat. Dalam linguistik Arab, model pertanyaan seperti ini disebut istifham takriri, atau gampangnya, pertanyaan penegas. Tujuannya bukan untuk mencari informasi, tapi justru untuk memaksa pendengar mengonfirmasi sebuah kebenaran yang mungkin terlupakan di dalam hatinya. Ini cara Al-Quran untuk mengetuk kesadaran kita. Seolah berkata, coba ingat lagi deh, bukankah ini benar? Contoh paling klasiknya ada di surah Asy-Syarh, yang sering kita sebut surah Alam Nashrah. Ayat pertamanya berbunyi, Alam Nashrah laka sadrak, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wah, ini kan rasanya seperti sebuah pengingat yang menenangkan sekali ya. Apalagi kalau kita tahu konteksnya diturunkan saat Nabi Muhammad sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pertanyaan ini seolah-olah sebuah pelukan hangat yang bilang, ingatlah, kamu pernah melewati masa sulit, dan kami membantumu saat itu. Kamu akan melewatinya lagi. Tepat. Ini adalah penegasan psikologis. Pertanyaan alam di sini tidak meminta jawaban verbal ya atau tidak. Ia meminta pengakuan batin. Ia memaksa kita untuk berhenti melihat ke dalam diri dan mengakui, iya benar, aku pernah merasakan pertolongan itu, aku pernah diberi kelapangan itu. Jadi fungsinya bukan sekedar kasih informasi, tapi membangun resiliensi dari dalam. Fondasi ketenangan dan optimisme dibangun di atas pengakuan nikmat-nikmat masa lalu. Jadi sebelum surah ini memberi janji bahwa sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan, ia bangun fondasinya dulu dengan mengingatkan kita pada bukti yang sudah ada. Oke, jadi surah Asy-Syarh itu contoh penguatan yang sangat personal ya, yang dampaknya ke dalam diri. Apakah alam selalu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya batinnya seperti ini, atau ada contoh yang skalanya lebih besar dan eksternal? Pertanyaan bagus, dan jawabannya, nggak juga. Diksi ini punya jangkauan yang sangat luas. Mari kita lihat penggunaannya di surah Al-Fil. Ayat pertamanya sangat kita kenal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terjemahannya, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Nah, di sini konteksnya berubah total. Bukan lagi tentang kelapangan dada yang dirasakan secara personal, tapi tentang sebuah peristiwa sejarah yang kolosal dan disaksikan banyak orang. Sebuah demonstrasi kekuasaan Allah yang mutlak di dunia nyata. Wow, jadi alat linguistiknya sama persis, tapi cermin yang dihadapkan ke kita beda. Yang satu cermin ke dalam jiwa, yang satu lagi cermin ke panggung sejarah. Keduanya sama-sama bertanya, tidakkah kau lihat? Tapi objeknya berbeda. Yang satu bukti internal, yang satunya bukti eksternal. Dan jika kita hubungkan keduanya, ini menjadi sebuah gambaran yang utuh. Surat Asy-Syarh menggunakan alam untuk penguatan internal, membangun ketahanan dari dalam. Sementara itu, surat Al-Fil menggunakan alam yang sama untuk penegasan kekuatan eksternal Allah, menunjukkan bahwa perlindungannya itu nyata dan terbukti dalam sejarah. Keduanya, meski dengan fokus berbeda, memakai alat yang sama untuk tujuan akhir yang serupa, memperkuat iman. Satu melalui pengalaman batin, yang lain melalui bukti sejarah. Pendekatan yang sangat komprehensif kan?
Luar biasa. Jadi, alam seolah-olah membangun fondasi kita dengan melihat ke belakang pada apa yang sudah terbukti. Tapi, bagaimana Al-Quran menyiapkan kita untuk sesuatu yang belum terjadi, tapi kedatangannya itu dijamin mutlak? Nah, disinilah kita bertemu dengan kata yang nuansanya beda banget. Idza. Apa yang bikin kata ini begitu kuat? Idza adalah kata kondisional. Dalam tata bahasa Arab disebut asyart. Tapi, ia punya perbedaan fundamental dengan kata kondisional lain. Misalnya in yang berarti jika. Kata in itu menyiratkan keraguan atau kemungkinan. Tapi idza tidak. Ketika Al-Quran menggunakan idza, ia menyiratkan kepastian mutlak. Jadi terjemahan yang lebih akurat bukan jika, melainkan ketika ini pasti terjadi. Ia menghilangkan segala ruang untuk spekulasi. Jadi ini bukan ramalan ya, tapi kayak sebuah jadwal yang waktunya dirahasiakan dan penggunaannya seringkali untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terus terang menakutkan. Seperti hari kiamat. Benar. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek kejut teologis. Kita sebagai manusia kan cenderung terlena dengan keteraturan alam semesta. Matahari terbit setiap hari, bumi berputar dengan stabil, semua terasa normal. Lalu datanglah surah-surah yang diawali idza ini untuk merusak kenyamanan itu. Coba kita lihat surah Al-Zalzalah. 2 ayat pertamanya sangat gamblang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang berarti, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kata idza di sini adalah peluit dimulainya akhir dari segala kepastian duniawi. Gambaran yang diberikan begitu hidup, seolah kita bisa merasakan getarannya. Dan dampak psikologisnya kuat sekali. Stabilitas yang kita rasakan setiap hari, yang kita jadikan dasar untuk semua rencana jangka panjang kita, ternyata cuma sementara. Ini seperti pengingat bahwa panggung tempat kita berdiri ini akan runtuh. Dan setelah itu, seperti yang dijelaskan di akhir surah, adalah hari pertanggungjawaban. Momen di mana setiap perbuatan sekecil atom pun akan diperlihatkan. Tepat sekali. Tujuan penggunaan idza dengan gambaran dahsyat ini adalah untuk mengkalibrasi ulang prioritas kita. Untuk mengguncang kita dari fokus pada dunia yang fana menuju persiapan untuk akhirat yang abadi dan pasti. Ini semacam terapi kejut untuk jiwa yang seringkali lalai gitu. Ia membangun rasa urgensi dan kesadaran akan akuntabilitas yang tak terhindarkan. Oke, jadi contoh tadi itu tentang kehancuran alam semesta. Apakah idza selalu menandakan sesuatu yang negatif atau menakutkan? Tidak selalu. Dan ini menunjukkan fleksibilitasnya sebagai penanda kepastian. Di surah Al-Waqi'ah, ayat pembukanya adalah idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Di sini, idza menegaskan kepastian kiamat. Tapi tujuan utama surahnya adalah untuk langsung mengklasifikasikan manusia menjadi 3 golongan berdasarkan amal mereka. Jadi kepastian itu menjadi dasar untuk sebuah klasifikasi. Dan bahkan ada yang nuansanya positif kan? Saya jadi teringat surah An-Nasr. Contoh yang sempurna. Ayat pertamanya berbunyi, Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di sini, idza menandakan sebuah janji kemenangan yang pasti akan datang. Ini bukan harapan atau doa, tapi sebuah keniscayaan yang dijanjikan Allah. Dan respon yang diminta bukanlah kesombongan, melainkan kesyukuran, tasbih, dan istighfar. Jadi, idza adalah penanda kepastian janji Allah, baik itu janji tentang hari perhitungan yang menuntut persiapan, maupun janji pertolongan yang menuntut kesyukuran. Baik, kita sudah melihat bagaimana Ilam mengokohkan kita dengan bukti masa lalu, dan Ida menyiapkan kita untuk kepastian di masa depan. Ini membawa saya ke pertanyaan tentang saat ini, tentang perenungan di sini dan sekarang. Apakah ada kata pembuka yang secara khusus berfungsi untuk mengajak kita berhenti sejenak dan berpikir? Tentu saja ada. Dan kata itu adalah hal. Jika alam adalah ajakan untuk mengingat, dan idha adalah ajakan untuk bersiap, maka hal adalah undangan untuk berpikir dan merenung. Ini adalah kata tanya, tapi tujuannya jauh lebih dalam dari sekedar mencari jawaban ya atau tidak. Ini adalah sebuah cara Al-Quran untuk menarik perhatian penuh kita, menghentikan semua kesibukan, dan mengajak kita melakukan sebuah refleksi intelektual dan spiritual. Kedengarannya sangat fundamental. Apa contohnya? Contoh yang paling fundamental ada di awal surah Al-Insan. Ayat pembukanya bertanya,
Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Terjemahannya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Coba kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa, ini ajakan untuk melakukan perjalanan waktu ke masa sebelum kita ada. Itu pertanyaan yang kalau direnungkan sejenak, wah benar-benar bikin kita merasa kecil ya. Memikirkan ada satu masa di alam semesta ini, di mana kita sama sekali tidak ada, bahkan tidak layak untuk disebut. Benar-benar dari ketiadaan mutlak. Sungguh sebuah ajakan untuk rendah hati. Persis, pertanyaan hal di sini adalah gerbang menuju perenungan eksistensial. Surah ini memaksa kita merenungi asal-usul kita. Dari ketiadaan menjadi sesuatu. Dari setetes air mani yang dianggap hina, menjadi makhluk utuh yang kemudian dianugerahi dua karunia luar biasa, pendengaran dan penglihatan. Dan pesan filosofis di baliknya sangat jelas. Penciptaan yang ajaib ini bukanlah tanpa tujuan. Ini semua ujian. Setelah diberi semua fasilitas ini, apakah kita akan menjadi hamba yang bersyukur atau yang kufur? Pertanyaan hal di awal surah ini adalah pembuka untuk seluruh diskusi tersebut. Jadi, hal bisa berfungsi sebagai pemicu perenungan filosofis ya. Apakah ada pendekatan lain dalam penggunaannya? Ada. Hal juga bisa berfungsi sebagai alat naratif yang sangat kuat, kayak seorang pencerita ulung yang ingin menarik perhatian audiensnya. Kita lihat ini di surah Al-Ghasyiyah. Surah ini dibuka dengan pertanyaan yang terasa seperti awal dari sebuah kisah epik. Hal ataka hadithul ghasyiyah, yang berarti, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari pembalasan Al-Ghasyiyah? Ah, ini beda banget rasanya. Bukan mengajak merenung ke dalam diri, tapi seolah-olah berkata, sini duduk, ada sebuah cerita penting yang harus kamu dengar. Ini langsung menciptakan rasa penasaran, kita jadi ingin tahu, berita apa ini? Apa itu Al-Ghasyiyah? Tepat, ini adalah sebuah kail naratif. Dengan bertanya, sudahkah kau dengar kisahnya? Al-Quran menciptakan ketegangan dramatis. Perhatian kita langsung terpaut. Dan begitu perhatian kita terkunci, ayat berikutnya langsung melukiskan kontras yang sangat tajam tentang nasib manusia di hari itu. Ada wajah-wajah yang tertunduk hina karena amalannya sia-sia, dan ada wajah-wajah yang berseri-seri karena usahanya diterima. Gambaran surga dan neraka yang disajikan setelahnya menjadi jauh lebih hidup, personal, dan relevan. Ini bukan lagi sekedar deskripsi, melainkan ajakan untuk memvisualisasikan konsekuensi akhir dari pilihan hidup kita. Jadi, mari kita coba rangkum ya. Kita punya 3 kata pembuka, masing-masing dengan pendekatan yang unik dalam berkomunikasi dengan kita. Pertama, alam, yang menguatkan iman dengan mengajak kita melihat ke belakang pada bukti nikmat personal dan pelajaran sejarah yang konkret. Sebuah jangkar yang ditancapkan kuat di masa lalu. Kedua, idaha, yang menarik kita ke depan, menekankan kepastian mutlak akan janji Allah di masa depan, entah itu peringatan atau kabar gembira, yang menuntut kesiapan kita hari ini. Sebuah kompas yang mengarahkan kita ke masa depan. Dan ketiga hal, kata ini membawa kita sepenuhnya ke saat ini, ke dalam pikiran kita sendiri, mengajak kita pada refleksi intelektual dan spiritual tentang hakikat diri dan konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup kita. Sebuah cermin untuk masa kini. Jadi, kalau kita lihat polanya, ini bukan sekedar 3 kata. Ini adalah sebuah kerangka kerja psikologis yang lengkap. Al-Quran tidak hanya memberi kita perintah, tapi juga alat untuk mengelola kondisi mental kita. Alam, untuk membangun resiliensi dengan belajar dari masa lalu. Ida, untuk membangun kesiapan dan visi dengan memahami masa depan. Dan hal, untuk membangun kesadaran dan introspeksi di masa kini. Ini adalah cara Al-Quran membekali kita untuk menavigasi seluruh spektrum waktu. Sebuah sistem komunikasi teologis yang dirancang untuk menyentuh seluruh aspek kemanusiaan kita. Pembahasan ini benar-benar menunjukkan ya, betapa setiap kata dalam Al-Quran, bahkan kata pembuka yang mungkin sering kita lewati tanpa perenungan mendalam, dipilih dengan presisi dan tujuan yang luar biasa. Tidak ada yang sia-sia. Terima kasih sudah menyimak dan menyelami makna ini bersama kami. Terima kasih. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda bawa. Setelah melihat kedalaman makna di balik 3 kata pembuka ini, coba deh perhatikan pola-pola lain saat Anda membaca Al-Quran.
Mungkin ada kunci-kunci pemahaman lain yang tersembunyi dalam struktur kalimat, dalam pengulangan kata tertentu, atau pilihan kata yang selama ini kita anggap biasa. Pertanyaannya, pola apa lagi yang menunggu untuk Anda temukan?